Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah cobaan yang ditimpakan kepada kita, tapi mudah-mudahan itu bukan sebagai azab, tetapi salah satu caranya Allah ya untuk senantiasa meningkatkan kesabaran kita biar kita dapat pahala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang sudah membawa zaman ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu membawa risalah Islam yang tercinta ini. Dan yang ketiga, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa yang ada dalam video ini? Kok bukan Pak Tardi seperti biasanya? Nah, anak-anakku, perlu Pak Adi informasikan bahwa kemarin Pak Adi resmi menggantikan Pak Tardi yang dipindah tugaskan ke tempat tugas yang baru. Maka dari itu Pak Adi bersama rekan-rekan yang lain akan menggantikan Pak Tardi membersamai anak-anak semua. Nah, untuk kali ini pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya, Pak Adi akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Tardi sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, yuk Pak Adi memperkenalkan diri dulu. Nah, ini ta'aruf dulu ya. Nama Bapak Mukhtar Adi Pamungkas SPD, biasa dipanggil Pak Adi. Pak Adi lahir di Karanganyar 4 Juni 1992, berarti sudah 28 tahun. Pendidikan terakhir yaitu S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta. Sebelum di sini, Pak Adi lebih dulu mengajar di SD Al-Islam 3 Gebang, Kota Surakarta dari 2015 sampai Juni 2020. 2 tahun mengajar kelas 5 dan 3 tahun mengajar kelas 6. Alamat sekarang yang Pak Adi tinggali yaitu di Tegalrejo, RT 3 RW 3 Tegal Gede Karanganyar, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan atau timur Jembatan Ciwalong. Statusnya sudah menikah dan istri alhamdulillah sudah hamil. Ta'arufnya cukup itu dulu, nanti bisa disambung lain waktu. Sekarang kita masuk ke materi. Dalam materi ini, Pak Adi melanjutkan yang sudah diajarkan Pak Tardi, yaitu peristiwa Fathu Mekah, yaitu Perang Mu'tah, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy, Perang Hunain, Perang Tabuk, tahun perutusan, dan yang terakhir Haji Wada. Nah, bab-bab ini akan kita pelajari sama-sama. Nanti siapkan buku setelah membuka video ini, sambil membuka video ini siapkan buku ini ya, sambil dibuka, sambil nanti tangan kanannya pegang alat tulis, nanti bisa digarisbawahi hal-hal yang penting. Nah, Pak Adi pengen belajar sama-sama, kalian bisa menunjukkan sebab-sebab terjadinya Perang Mu'tah, menunjukkan nilai-nilai positif dari terjadinya Fathu Mekah,
mengetahui sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, memahami cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah, dan yang terakhir menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri cara-cara dalam menghindari pertumpahan darah menghadapi kaum kafir Quraisy. Dan anakku semua, yang pertama kita pelajari perang Mu'tah. Apa itu perang Mu'tah? Bisa kalian catat. Dinamakan perang Mu'tah yaitu karena bertempat atau terjadi di daerah namanya Mu'tah, di utara Jazirah Arab. Yang kedua, pertempuran antara kaum muslimin dan kerajaan Ghassan. Ghassan itu nama daerah, bukan nama orang. Terjadi pada tahun 692 Masehi atau 5 Jumadil awal 8 Hijriah. Kekuatan kaum muslimin dipimpin oleh Zaid bin Harisah, terdiri dari 3.000 pasukan, sedangkan kerajaan Ghassan itu mencapai 100.000 orang. Jadi lebih banyak kerajaan Ghassan. Kemudian sebab-sebab terjadinya perang Mu'tah antara lain ancaman Raja Ghassan bernama Haris bin Syamr. Bisa kalian garis bawahi di buku kalian masing-masing. Haris bin Syamr yang membunuh utusan Rasulullah, Haris bin Sumair. Yang kedua, pelanggaran adat istiadat hubungan antar suku dilakukan oleh kerajaan Ghassan. Yang terakhir, ancaman Raja Ghassan yang akan menyerang Madinah. Nah, dalam perang Mu'tah itu terdapat nama-nama yang terkenal, nama-nama yang beken, yaitu panglima-panglima perang. Yang pertama, Zaid bin Harisah, ya, gugur sebagai syahid yang memimpin 3.000 pasukan tadi. Yang setelah Zaid gugur, digantikan Ja'far bin Abu Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib, gugur juga sebagai syahid. Terakhir, Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syahid. Nah, ketiga orang ini syahid, kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid yang berhasil menarik mundur pasukan agar tidak lebih banyak pasukan muslim yang gugur. Itu ya. Jadi secara singkat gambaran perang Mu'tah sudah kita pelajari. Ya, nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan mempelajari bersama-sama tentang sebab-sebab Fathu Mekah. Jadi Pak Adi minta kalian di rumah membaca buku SKI ini tadi, halaman 44 sampai 46. Itu ya anak-anak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Google Classroom, diajukan lewat Google Classroom. Baik, cukup itu dulu perkenalan dan sedikit materi dari Pak Adi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.